Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2022 dan selamat menyambut tahun baru 2023. Kiranya dengan semangat kita merayakan Natal pada tahun 2022 ini, kita didorong semangat kita untuk maju menghadapi tahun 2023, tahun yang masih belum menentu situasi dan keadaannya, tetapi sesuai dengan tema daripada perayaan Natal kita secara nasional yang dikatakan dalam Matius pasal 2 ayat 12, dikatakan di sana, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nas atau tema ini sangat memberikan kepada kita suatu petunjuk bagaimana umat Kristen sesudah merayakan perayaan Natal, mereka sanggup memiliki satu perubahan baik dalam pikiran, sikap maupun perilaku mereka sesuai dengan jalan yang Tuhan telah tunjukkan. Apa maksudnya dikatakan maka pulanglah mereka ke negerinya sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan? Jalan itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, bukan jalan yang lain, tapi jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, jalan yang menuju kepada satu kebenaran dan hidup, jalan yang menuju kepada satu perilaku, pikiran, dan sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengerti menurut sejarah Alkitab bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu seperti domba yang tidak bergembala. Mereka seperti orang yang sesat, yang tidak mengerti jalan yang mereka harus tempuh. Karena itu, pada saat mereka masih berada dalam dosanya, maka jalan yang mereka tempuh adalah jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa perayaan Natal adalah perayaan di mana satu lawatan Allah dilakukan kepada umat manusia dan dunia ini. Allah yang telah berjanji jauh sebelumnya bahwa Dia akan datang dan memulihkan keadaan manusia, memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, memulihkan pikiran manusia yang sudah tersesat, hati mereka yang tersesat, perilaku mereka yang tersesat. Allah datang untuk memberikan pemulihan. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk enak-enak. Dia menderita mulai sejak lahirnya, dilahirkan di kandang Bethlehem, dan di dalam pelayanannya Dia banyak melakukan hal-hal yang terberat secara manusia, penuh dengan tantangan, hinaan, cercaan, caci maki, yang sampai pada akhirnya Dia harus ditangkap, menderita, mati, dan disalibkan. Tapi oleh kuasa yang menyertai dalam hidupnya sebagai manusia, Dia diberikan oleh Tuhan kuasa untuk menang, bangkit dari antara orang mati, mati untuk dosa-dosa manusia, dan bangkit untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya dengan motivasi itu, perayaan Natal kita akan memberikan kepada kita sesuatu nuansa pikiran yang baru, sikap yang baru, perilaku yang baru, agar kita sebagai umat kepunyaan Allah, kita dapat mencerminkan sebuah nilai luhur yang Tuhan tanamkan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, negara kita baru saja keluar dari krisis apa yang disebut krisis corona selama kurang lebih 3 tahun. Banyak macam tantangan dan kesulitan yang terjadi. Dan baru saat ini kita dapat kembali merayakan perayaan Natal dengan situasi yang baru. Menyambut situasi yang baru ini, Allah memberikan kepada kita satu patokan bagaimana supaya kita bisa melangkah dalam jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Jalan menurut apa yang Tuhan tunjukkan, supaya kita tidak tersesat. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Melalui perayaan Natal ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan, secara khusus di Indonesia ini, mari kita jadikan peringatan Natal ini sebagai motivator untuk kita melangkah pada langkah-langkah kehidupan yang lebih baik. Kita turut membangun negeri kita ini dalam bidang mental spiritual umat beragama, untuk menunjukkan konsep-konsep pikiran yang baik, untuk menunjukkan konsep sikap-sikap yang baik, perilaku ucap kata yang baik, sehingga kita dapat menjadi berkat. Kita tidak terbawa kepada pola-pola intoleransi yang mengajarkan permusuhan, yang mengajarkan pepecahan, yang mengajarkan sikap tidak menghargai, untuk yang mengajarkan sikap tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi sesuai dengan ajaran Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ajaran yang diletakkan oleh Yesus seperti ini hendaknya kita implementasikan secara nyata di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari kita membangun hubungan kita satu dengan yang lain dengan pikiran, sikap, dan perilaku yang baik, supaya negeri kita ini berada dalam situasi yang terkendali oleh pikiran, sikap, dan perilaku kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Oleh pikiran, sikap, dan perilaku kita berdasarkan jalan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Mari kita bersama-sama melangkah maju, memasuki tahun yang baru dengan pikiran, sikap, dan perilaku yang memuliakan nama Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan secara positif. Kita bangun hubungan kita dengan sesama kita secara positif. Mengendalikan diri dari berbagai macam nafsu manusia, mengendalikan diri dari berbagai macam situasi yang Tuhan tidak kehendaki, berjalan lurus bersama dengan Tuhan untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Natal ini menjadi berkat. Kiranya Natal ini menjadi motivator untuk kita melaju dalam kehidupan yang baru, menyongsong tahun 2003. Kita menyongsong itu dengan sebuah pikiran, sikap, dan perilaku sesuai yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita, untuk kita dipimpin kepada jalan kebenaran dan hidup, dan kita akan dapat memuliakan Tuhan sehingga hidup kita diberkati dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin.